Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah ibadah yang sejati. Saya akan memulai renungan ini dengan merenungkan kata beribadah dan ibadah sebagaimana yang ada di Yakobus 1 ayat 26 dan 27 di Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kata beribadah yang di dalam bahasa Yunaninya adalah treiskos dan kata ibadah yang di dalam bahasa Yunaninya adalah treiskia di ayat 26. Dan kata ibadah yang bahasa Yunaninya adalah treiskia di ayat 27 di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai beragama dan ibadat di ayat 26 dan diterjemahkan sebagai beragama di ayat 27. Sehingga ayat 26 menjadi kalau ada seseorang yang merasa dirinya seorang yang patuh beragama, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri. Ibadatnya tidak ada gunanya. Dan ayat yang ke-27 adalah ketaatan beragama yang murni dan sejati menurut pandangan Allah Bapa ialah menolong anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita dan menjaga diri sendiri supaya jangan dirusak oleh dunia ini. Adapun kata beribadah dan ibadah ini di dalam versi firman Allah yang hidup adalah Kristen dan kekristenan, yaitu di ayat 26. Dan kata ibadah adalah Kristen di ayat 27. Sehingga ayat 26 menjadi, jika seseorang mengatakan bahwa ia orang Kristen, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri dan kekristenannya itu tidak ada artinya. Ayat 27-nya adalah orang Kristen yang dalam pandangan Allah Bapa suci dan tidak bersalah ialah orang yang memperdulikan yatim piatu dan para janda yang jiwanya tetap setia kepada Allah, tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungannya dengan dunia ini. Kata beribadah yang ada di Yakobus 1 ayat 26 tidak sama dengan kata beribadah yang ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kata beribadah yang ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 bahasa Yunaninya adalah liturgio, yang penjelasan gampangnya adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam tempat ibadah. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 ini mengatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Penulis Kisah Para Rasul 13 ayat 2 ini tidak sedang berbicara mengenai agama, tidak sedang berbicara mengenai kekristenan pada saat si penulis menuliskan beribadah atau liturgio ini. Kata ibadah yang ada di Yakobus 1 ayat 26 dan ayat 27 tidak sama dengan kata ibadah yang ada di Roma 12 ayat 1 yang di dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Salah satu penafsiran yang ada mengenai latria atau ibadah di Roma 12 ayat 1 ini adalah pelayanan penyembahan, pelayanan pengorbanan, bukan ke arah agama atau ke arah kekristenan. Dengan demikian saya akan menyesuaikan tema kita berdasarkan renungan yang baru saja kita bicarakan. Tema kita kali ini bisa menjadi agama yang sejati, bisa juga menjadi kekristenan yang sejati. Untuk renungan kali ini kita akan mempergunakan tema kekristenan yang sejati. Menurut Rasul Yakobus, di Yakobus 1 ayat 26 dan 27, ada dua macam kekristenan. Kekristenan macam yang pertama adalah kekristenan yang murni dan sejati, sebagaimana di ayat 27. Kekristenan macam yang kedua adalah kekristenan yang tidak ada artinya, sebagaimana di ayat 26. Mengetahui bahwa di ayat 26 ini Rasul Yakobus sedang memberikan contoh dari kekristenan yang tidak ada artinya, yaitu kekristenan di mana orang Kristennya tidak menjaga lidahnya. Orang Kristennya ngomongnya seenaknya sendiri saja. Mengetahui bahwa di ayat 26 dan 27 Rasul Yakobus sedang mengkontraskan antara kekristenan yang murni dan sejati dengan kekristenan yang tidak ada artinya. Untuk mudahnya, di dalam renungan kita kali ini, kita katakan saja kekristenan yang tidak murni dan tidak sejati, yaitu kekristenan yang tidak sesuai dengan Yakobus 1 ayat 27, adalah kekristenan yang tidak ada artinya, kekristenan yang omong kosong. Mari kita renungkan lebih jauh. Apakah kita termasuk di dalam kategori orang Kristen yang murni dan sejati, ataukah kita termasuk di dalam kategori orang Kristen yang tidak ada artinya atau orang Kristen yang omong kosong itu? Merenungkan ayat 27 ini dari versi bahasa Indonesia sehari-hari, secara tersurat dan tersirat kita melihat bahwa elemen pertama dari kekristenan yang murni dan sejati, artinya elemen pertama dari orang Kristen yang murni dan sejati adalah sebagaimana frasa awal di ayat 27. Ketaatan beragama yang murni dan sejati menurut pandangan Allah Bapa ialah, frasa kunci di sini adalah menurut pandangan Allah Bapa, yang salah satu penafsirannya adalah kekristenan dari orang Kristen yang murni dan sejati itu adalah berdasarkan pada pandangan Allah Bapa. Artinya, landasan dari kekristenan orang Kristen itu adalah Allah Bapa. Fokusnya adalah Allah Bapa. Tujuannya adalah tujuan Allah Bapa, yaitu Allah Bapa memuliakan dirinya. Yang kalau kita lihat dari kacamata Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 6 ini juga saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui kekristenan yang murni dan sejati itu adalah kekristenan yang berdasarkan pada Yesus Kristus, yang secara lebih dalam dijelaskan di Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, "Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali." Saya juga mengambil ini dari bahasa Indonesia sehari-hari, yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita
bahwa kekristenan yang murni dan sejati dari seorang Kristen adalah jika orang Kristennya itu sudah dilahirkan kembali, artinya sudah lahir baru. Lebih jauh mengenai orang Kristen yang sudah lahir baru ini, salah satu penafsirannya adalah orang Kristen yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Elemen kedua dari kekristenan orang Kristen yang murni dan sejati ini ada di frasa menolong anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita di ayat 27 ini. Secara tersurat dan tersirat dari frasa ini kita mendapatkan bahwa kekristenan dari orang Kristen yang murni dan sejati adalah kekristenan di mana orang Kristennya itu menolong atau melayani mereka yang menderita. Sebagaimana di versi bahasa Indonesia sehari-hari. Menolong atau melayani mereka yang kesusahan. Sebagaimana di terjemahan baru. Orang Kristen yang semacam ini menolong atau melayani mereka yang membutuhkan, termasuk janda-janda dan anak-anak yatim piatu, termasuk orang-orang yang tertindas, termasuk orang-orang yang miskin. Pada dasarnya orang Kristen yang semacam ini, yang kekristenannya adalah murni dan sejati, memiliki hati yang penuh kasih terhadap sesama. Elemen ketiga yang adalah elemen terakhir yang kita renungkan dari ayat 27 ini di dalam renungan kita kali ini ada di frasa menjaga diri sendiri supaya jangan dirusak oleh dunia ini. Sebagaimana di versi bahasa Indonesia sehari-hari merenungkan ayat 27 ini dari versi firman Allah yang hidup, frasa yang menjelaskan elemen terakhir tadi adalah kekristenan dari orang Kristen yang murni dan sejati. Orang Kristennya, jiwanya tetap setia kepada Allah. Jiwanya tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungannya dengan dunia ini. Yakobus 4 ayat 4 dari versi yang sama menjelaskan lebih jauh akan hal ini. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya, tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Yang penafsiran gabungan dari elemen terakhir di Yakobus 1 ayat 27 dan Yakobus 4 ayat 4 ini adalah kekristenan dari orang Kristen yang murni dan sejati. Orang Kristennya itu penuh dengan pengabdian hanya kepada Tuhan, tidak kepada kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga jiwa dari orang Kristen yang semacam ini tidak dicemari, tidak dikotori oleh hal-hal duniawi. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kekristenan yang murni dan sejati sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Yakobus di Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan menyampaikan beberapa poin berikut yang adalah dari Yakobus 1 ayat 18. Saya akan mengambilnya dari versi terjemahan baru untuk menjelaskan lebih jauh mengenai elemen pertama kekristenan yang murni dan sejati dari Yakobus 1 ayat 27 yang kita renungkan tadi,
yaitu kekristenan yang murni dan sejati adalah kekristenan yang berdasarkan pada pandangan Allah Bapa, yang artinya adalah kekristenan yang berdasarkan pada Yesus Kristus, yang penjelasan lebih jauhnya adalah orang Kristen yang menghidupi kekristenan semacam ini memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, artinya sudah lahir baru. Mari kita renungkan lebih jauh poin-poin berikut dari Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, yang salah satu penafsiran dari menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya termasuk menjadi orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati, sebagaimana disampaikan di ayat 26 dan 27 Yakobus 1 tadi. Maka poin pertama yang kita renungkan ini adalah dari frasa atas kehendaknya sendiri yang ada di ayat 18 ini. Berdasarkan frasa ini secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa kekristenan yang murni dan sejati adalah atas kehendak Tuhan, atas panggilan Tuhan. Yohanes 6 ayat 65 menjelaskan hal ini lebih jauh. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Penafsiran dari ayat 65 ini di dalam konteks renungan kita kali ini adalah tidak ada seseorang yang dapat menghidupi kekristenan yang murni dan sejati sebagaimana yang kita renungkan di ayat 26 dan 27 Yakobus 1 ini, kalau Tuhan Allah Bapa di surga tidak mengaruniakan kekristenan yang macam ini kepada seseorang yang bersangkutan itu. Dengan kata lain, manusia dengan cara apapun berdasarkan kekuatannya sendiri tidak bisa menjadikan dirinya orang Kristen yang murni dan sejati, yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati. Poin keduanya adalah dari frasa, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, yang ada di Yakobus 1 ayat 18. Dari frasa ini kita mendapati bahwa kekristenan yang murni dan sejati itu dijadikan oleh firman kebenaran atau firman Tuhan. Dengan kata lain, orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati itu dijadikan oleh firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 menjelaskan hal ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Salah satu penafsiran dari dilahirkan kembali di ayat 23 di dalam konteks renungan kita kali ini, yaitu Yakobus 1 ayat 26 dan 27, adalah kamu yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati sebagaimana di Yakobus 1 ayat 26 dan 27 adalah dari firman Allah, dari firman Tuhan. Kekristenannya dari firman Tuhan, orang Kristennya juga dari firman Tuhan. Dengan kata lain, tanpa firman Tuhan tidak ada kekristenan yang murni dan sejati. Tanpa firman Tuhan tidak ada orang Kristen yang murni dan sejati. Memahami seluruh renungan kita kali ini, mari kita akhiri bagian penutup ini dengan beberapa penerapan.
Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri tadi, yaitu apakah kita termasuk di dalam kategori orang Kristen yang murni dan sejati, atau termasuk di dalam kategori orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang omong kosong, atau kekristenan yang tidak ada artinya tadi, mari kita bercermin pada firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi. Saat kita bercermin pada firman Tuhan, yaitu 1 Yakobus ayat 27 tadi, apakah melalui cermin itu kita dapat melihat bahwa diri kita peduli dengan para janda miskin dan anak-anak terlantar? Apakah kita lebih suka pergi ke tempat-tempat hiburan daripada ke tempat-tempat di mana kita bisa melayani Tuhan? Apakah kita, jika diberkati dengan kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja lokal kita dengan tulus dan tanpa pamrih mengabdikan diri kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan? Jika jawaban kita dari ketiga contoh tadi adalah dari cermin yang adalah firman Tuhan itu, kita tidak melihat diri kita peduli dengan para janda miskin dan anak-anak terlantar. Kita tidak melihat bahwa kita lebih suka pergi ke tempat-tempat di mana kita melayani Tuhan. Kita tidak melihat bahwa kita, jika diberkati dengan kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja lokal kita dengan tulus dan tanpa pamrih melakukan pelayanan itu, maka kekristenan yang kita hidupi belumlah kekristenan yang murni dan sejati sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 26 dan 27 tadi. Untuk kasus-kasus yang semacam ini dan masih banyak lagi kasus-kasus di mana kita mengetahui baik kita sendiri atau orang lain belum menghidupi kekristenan yang murni dan sejati, mari kita hidupi penerapan-penerapan berikut. Mengetahui bahwa seseorang hanya dapat menjadi orang Kristen yang murni dan sejati, artinya hanya dapat menghidupi kekristenan yang murni dan sejati semata-mata hanya atas kehendak Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka penerapan pertama adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk Anda-Anda yang kemudian atas pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, sehingga Roh Kudus Tuhan yang berada di dalam kita berkarya membuat kita menjadi orang Kristen, menghidupi kekristenan yang murni dan sejati. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk secara konsisten, baik bagi dirinya sendiri, baik bagi sesama anak-anak Tuhan, baik bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dikuduskan oleh Tuhan, termasuk mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah didoakan tadi berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Penerapan selanjutnya
mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk membuat seseorang menjadi orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati, maka penerapan kedua adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita, memampukan kita untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, termasuk dalam hal kita sebagai orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati, mengasihi sesama, dan kita mengabdi sepenuhnya hanya kepada Tuhan, yaitu hati, jiwa, dan raga kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk secara konsisten, memohon Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Artinya, anak-anak Tuhan setiap hari membaca firman Tuhan sampai mengerti. Anak-anak Tuhan setiap hari atas bimbingan Roh Kudus melakukan firman Tuhan. Termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan, termasuk menghidupi kekristenan yang murni dan sejati itu. Yang mana salah satu dari firman Tuhan itu adalah Matius 28 ayat 19-20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk menjangkau, menginjili, mengajar, memuridkan, dan melayani sebagai bagian dari anak-anak Tuhan, yaitu orang Kristen di dalam menghidupi kekristenan yang murni dan sejati itu. Maka penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati ini untuk selalu melakukan amanat agung setiap hari dengan konsisten di dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan untuk dimampukan menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Termasuk anak-anak Tuhan menghidupi penjangkauan, termasuk anak-anak Tuhan menghidupi penginjilan, menghidupi pengajaran, menghidupi pemuritan, menghidupi pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan yang adalah orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati ini dari hari lepas hari, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kita, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, yang di dalam konteks renungan kita kali ini adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang murni dan sejati, semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.